Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 463 sampai dengan 465 rencana tetap berjalan dan menonton pertarungan. Siapa yang menyuruhmu pergi ke luar negeri? Standar pendidikan negara Pandora tidak bisa memuaskanmu. Untuk apa kamu kembali kalau meremehkan negara Pandora? Peter terlihat dingin. Dia masih ingat pertemuan pertamanya dengan Kenzo dan Kenzo mengatakan kalau bulan di luar negeri lebih bulat dibandingkan dengan negara Pandora. Kak Peter, aku sudah salah. Aku benar-benar sudah tahu salah. Berikan satu kesempatan padaku. Luar negeri tidak bagus sama sekali. Aku penduduk negara Pandora dan ingin tinggal di negara Pandora. Aku menimba ilmu ke luar negeri supaya bisa kembali memberikan kontribusi pada negara Pandora. Ini adalah keinginanku. Kenzo sendiri bahkan merasa tersentuh dengan kalimatnya yang serius. Bagaimana kalau kamu berkontribusi di perusahaan tanpa digaji? Pertanyaan Peter membuat Kenzo tercengang. Jika bukan karena gaji tinggi perusahaan Lipon, apakah dia akan memilih untuk kembali ke negara Pandora? Baginya, negara Pandora adalah tempat jelek dan tinggal di sini akan menurunkan statusnya. Sebelum aku berubah pikiran, cepat pergi dari hadapanku. Jika tidak, apakah kamu percaya aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari kota Mandala? Senyuman Peter perlahan menghilang dan suaranya terdengar dingin. Aura yang dingin langsung mengagetkan Kenzo. Kamu. Wajah Kenzo pucat dan tidak bisa berkata-kata. Memangnya kamu pikir, siapa yang memusnahkan keluarga Winston? Peter perlahan mengangkat tangan sambil mengopek kuku. Wosh! Wajah pucat Kenzo menjadi semakin pucat. Akhirnya dia paham semuanya. Kehancuran keluarga Winston bukan dilakukan perusahaan Lipon untuk dirinya. Itu karena Ebet menyinggung Peter, jadi membuat keluarga Winston hancur. Kak Peter, aku sudah salah. Tolong lepaskan aku. Kenzo tidak berani bicara banyak lagi dan terus minta maaf kemudian buru-buru meninggalkan perusahaan. Dia bahkan tidak mengambil gajinya. Kamu keluar juga. Damian melihat Rico dan berkata pelan. Baik, Presdir Damian. Tuan Peter, aku keluar dulu. Rico mengangguk dan keluar. Pintu kantor ditutup. Damian segera menuangkan air untuk Peter. Kak Peter, semuanya sudah diselidiki. Kenzo berkomplot dengan Carlo dan diam-diam pergi menemui Nyonya Besar Andrea. Mereka seharusnya ingin memakai kerjasama perusahaan Lipon sebagai imbalan untuk menyuruh Nyonya Besar Andrea mengusir Anda. Damian berdiri di depan Peter dan melapor dengan hormat. Tidak apa-apa. Aku akan membereskan satu persatu orang yang harus diberesi. Biarkan Carlo bersenang 2 hari dulu. Peter mengangkat cangkir dan minum seteguk teh, lalu tersenyum dingin. Keluarga Winston sudah diberantas dan Kenzo sudah tidak bisa tinggal lama lagi di kota Mandala. Selanjutnya giliran keluarga Nilo. Baik, Kak Peter. Katakan saja kalau membutuhkanku. Damian mengangguk dan segera menjawabnya. Kelak, perusahaan tidak perlu merekrut orang yang kembali dari luar negeri. Mereka meremehkan standar pendidikan negara Pandora, jadi tidak perlu bekerja di negara Pandora. Ilmuwan negara Pandora tidak kalah dengan mereka yang berasal dari luar negeri. Peter mengerutkan alis dan suaranya terdengar kesal. Baik. Aku awalnya tidak ingin merekrutnya, tapi perusahaan kita masih baru dan sedang membutuhkan orang. Jadi, Damian takut Peter marah, jadi ingin memberikan penjelasan. Kamu harus ingat, tidak masalah kalau perusahaan ini rugi. Tapi perusahaan tidak membutuhkan orang sombong yang kembali dari luar negeri. Damian terus mengangguk setelah Peter mengatakan ini dan tidak berani bicara lagi. Oh ya, Kak Peter, aku sudah menyelidiki orang bernama Joko Anwar. Dia bisa berada dalam pasukan militer kota Mandala, selain kemampuannya sendiri, juga karena bantuan atasan lamanya. Katanya atasan lamanya ini ada sedikit hubungan dengan geng Dedi. Damian menambahkan teh Peter dan mengatakan hal ini.
Peter meraba dagu setelah mendengarnya. Kalau begitu, jika Joko tahu keberadaanku, maka Dedi ada kemungkinan tahu juga. Damian mengangguk setelah Peter mengatakannya. Hal inilah yang dia khawatirkan bersama Oscar. Tidak apa-apa, aku punya perhitungan. Lanjutkan rencananya. Setelah berpikir sejenak, Peter berkata sambil mengayunkan tangan. Petik 2. Baik. Damian mengangguk dan tidak berani bicara. Di sisi lain, Kenzo meninggalkan gedung perusahaan Lipon dengan marah. Begitu masuk ke mobil, dia mengepalkan tangan dan memukul setir. Semuanya sudah hilang. Gaji besar dan prospek pengembangan tidak ada lagi. Semua ini karena Peter, tapi saat ini dia masih belum berani melawan Peter. Jadi, dia meluapkan amarah pada Carlo. Jika bukan karena kamu mengajakku menyinggung Peter, apakah aku akan seperti sekarang? Kenzo merasa semakin emosi dan langsung menelepon Carlo. Carlo, kamu sudah mencelakaiku. Kenzo langsung marah besar begitu teleponnya tersambung. Ekspresi Carlo langsung jelek setelah mendengarnya. Walaupun masalah ini membutuhkan bantuan Kenzo, tapi posisinya lebih tinggi dari Kenzo. Di kota Mandala, Kenzo hanya bernasib baik karena bisa bekerja di perusahaan Lipon dan menjadi manajer senior kecil. Sedangkan Carlo adalah tuan muda keluarga Nilo di kota Mandala. Semua properti keluarga Nilo adalah miliknya. Posisi keduanya berada di level berbeda. Sekarang, Kenzo bahkan berani marah di depannya. Hal ini membuat Carlo kesal. Kenzo, sebaiknya kamu sadar sedang bicara dengan siapa. Carlo memicingkan mata, melonggarkan dasi dan menjawabnya dengan dingin. Kenzo semakin marah setelah mendengarnya. Kondisinya saat ini sebagian besar disebabkan Carlo. Sekarang, Carlo malah memakai identitas untuk menekannya sehingga Kenzo sangat ingin menamparnya. Kenzo bahkan ikut membenci keluarga Nilo. Carlo, aku tahu kalau keluarga Nilo sangat hebat, tapi aku tidak akan melupakan hal ini karena kamu telah mencelakaiku sampai begitu parah. Kenzo menggertakkan gigi dan meneriaki Carlo lagi. Namun, Carlo sama sekali tidak takut. Dia adalah tuan muda keluarga Nilo dan merupakan generasi kedua terkenal keluarga Nilo yang suka berfoya-foya, energi dan sombong. Jangankan Kenzo, bahkan generasi kedua terkenal kota Mandala pun harus tunduk di depannya. Memangnya siapa Kenzo? Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Tapi, aku beritahu kamu sekarang, memangnya apa yang bisa kamu lakukan kalau keluarga Nilo mencelakaimu? Kamu bahkan berani berteriak di depanku. Siapa kamu? Aku memakaimu karena kamu beruntung. Memangnya kamu pikir dirimu hebat? Katakan padaku, memangnya kenapa kalau aku mencelakaimu? Meskipun aku memakai istrimu, memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Carlo yang ada di ujung telepon memukul meja dan terus mencibir. Kalimat ini membuat Kenzo tercengang. Dia benar-benar tidak berkutik dengan sikap dominan Carlo. Meskipun keluarga Kenzo lumayan kaya, tapi sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keluarga Nilo yang besar. Kata-kata Carlo sangat kasar. Memangnya kenapa kalau dia mencelakai Kenzo? Kenzo tidak sekuat Carlo. Keluarganya tidak sebanding keluarga Nilo. Jadi dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Tuan Carlo, aku sudah salah. Kenzo menggertakkan gigi, lalu menghela napas dan berkata, untung kamu tahu diri. Carlo mendengus dan terlihat sombong. Memangnya siapa dia sehingga berani sombong di depannya? Seorang karyawan perusahaan Lipon bahkan berani bicara keras dengan tuan muda keluarga Nilo. Benar-benar cari mati. Ada apa? Nada bicara Carlo menjadi sedikit melembut. Bagaimanapun juga dia membutuhkan bantuan Kenzo untuk mengusir Peter dari keluarga Carmine. Jadi, dia masih harus mempertahankan hubungan untuk sementara. Karena masalah ini hanya bisa dilakukan Kenzo yang merupakan manajer senior perusahaan Lipon. Kenzo tidak buru-buru bicara. Satu tangannya memegang ponsel dan tangan satunya lagi memegang kemudi. Ruas jari yang memegang kemudi terlihat memutih dan tangannya gemetar karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga.
Dia awalnya ingin meluapkan kemarahan pada Carlo karena dirugikan Peter. Akhirnya, beberapa kata Carlo membuatnya ketakutan. Kemarahan yang tertahan ini membuat Kenzo sedikit kehilangan akal sehat. Aku sedang bertanya padamu, apakah kamu bisu? Apakah terjadi masalah di perusahaan Nippon? Carlo mengutuk lagi karena Kenzo diam saja. Hehe. Kenzo tersenyum dingin, kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Tidak, Tuan Carlo, tenang saja. Rencananya baik-baik saja. Suara Kenzo sangat tenang. Hanya orang di sampingnya yang bisa melihat kegilaan di matanya serta keinginan kuat untuk balas dendam. Namun, Carlo tidak berada di sisi Kenzo dan ditakdirkan tidak melihat matanya. Kalau semuanya baik-baik saja, untuk apa kamu meneleponku? Kebanyakan waktu. Carlo mencibir dan berkata kesal. Aku hanya ingin memberitahu Tuan Carlo kalau aku sudah bertemu dengan atasan. Hubunganku dengan wakil CEO Rico lumayan bagus. Selama keluarga Carmine mengusir Peter, perusahaan Nippon akan segera menandatangani kerjasama dengan keluarga Carmine. Mulai sekarang, semua pesanan obat perusahaan Nippon akan diserahkan pada keluarga Carmine. Kegilaan di mata Kenzo semakin kental, tapi nada bicaranya pada Carlo masih terdengar tenang. Apa? Benarkah? Carlo tercengang saat mendengarnya, lalu berdiri penuh semangat dan mondar-mandir dalam ruangan. Dia tidak menyangka kalau masalahnya berjalan begitu lancar. Kenzo bahkan berhasil melakukannya. Tentu saja benar. Tuan Carlo, seharusnya perusahaan Nippon benar-benar punya dendam dengan Peter. Jadi, perusahaan Nippon sangat senang karena ada yang menyerang Peter. Aku rasa, jika keluarga Nilo ingin bekerja sama dengan perusahaan Nippon, Tuan Carlo seharusnya lebih banyak menyulitkan Peter. Lebih bagus kalau berhadapan secara langsung dan membuat semua orang tahu kalau keluarga Nilo ingin menghadapi Peter sehingga perusahaan Nippon akan sangat puas dengan keluarga Nilo. Kenzo mengangguk dan berkata dengan serius. Baik, baik. Carlo sangat senang dan memukul pahanya. Kenzo, kamu jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan bayaran yang memuaskan setelah urusannya selesai. Haha, apakah masih ada hal lain? Carlo tertawa kencang. Saat ini dia sudah tidak sabar untuk melakukan rencana selanjutnya. Tidak ada lagi. Aku akan memberitahumu kalau ada kabar terbaru. Kenzo menggelengkan kepala dan berkata pelan. Baik, baik. Carlo tertawa kencang, lalu menutup teleponnya. Sedangkan Kenzo juga tersenyum dingin dan perlahan meletakkan ponsel. Bukankah kamu sangat hebat? Aku ingin melihat siapa yang lebih hebat ketika kamu melawan Peter. Aku bisa seperti sekarang sebagian besar karena Peter dan Carlo. Kalau begitu, kalian bertarung saja. Aku akan menonton pertunjukan. Kenzo tersenyum dingin, lalu berpaling melihat gedung perusahaan Nippon. Setelah itu langsung menginjak gas dan pergi. Sekarang dia sudah tahu kalau identitas Peter sangat tidak sederhana. Bahkan Presdir Damian dari perusahaan Nippon harus bersikap begitu hormat di depannya. Bisa dibayangkan kalau posisi Peter sangat kuat dan tidak biasa. Tentu saja Kenzo tidak bisa melawan Peter yang ada saat ini. Tapi, hasutannya akan membuat Carlo pergi menyerang Peter. Tidak peduli siapa di antara keduanya yang kalah, itu adalah hal yang membahagiakan untuk Kenzo. Lagi pula kedua pihak adalah musuhnya. Dia akan sangat senang tidak peduli pihak mana yang kalah. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam. Kenzo semakin pikir, semakin merasa senang atas kecerdikannya. Perusahaan Carmine, rombongan Nyonya Besar Andrea berkumpul lagi. Nyonya Besar, aku sudah menyelidiki hal yang Anda minta. Seorang pria parubaya yang bertugas menyelidiki masalah berdiri dan melihat Nyonya Besar Andrea. Katakan, biarkan semua orang mendengarnya. Nyonya Besar Andrea sedikit mengangguk dan meminta pria patubaya itu melaporkannya. Baik, pria parubaya mengangguk, lalu mengangkat file di tangannya. Tuan Carlo dari keluarga Nilo memang telah menghubungi Kenzo. Sebelumnya Nyonya Besar Andrea memintaku menyelidiki apakah Kenzo orang perusahaan Nippon atau bukan. Aku sudah menyelidikinya.
Kenzo adalah karyawan perusahaan Nippon dan bertanggung jawab atas industri farmasi perusahaan Nippon. Bisa dibilang posisinya lumayan tinggi di perusahaan Nippon. Hal yang lebih penting adalah sejalan dengan industri keluarga Karmin. Mata pria parubaya perlahan bergerak dan melirik wajah Nyonya Besar Andrea. Nyonya Besar Andres menghela napas saat mendengarnya. Ternyata, Kenzo benar-benar berstatus tinggi di perusahaan Nippon. Ketika bertemu dan berbincang dengan Kenzo sebelumnya, penampilan Kenzo terlihat sangat jelas. Nyonya Besar Andrea bisa melihat kalau Kenzo ingin membantu Carlo mengusir Peter dari keluarga Karmin. Jadi Nyonya Besar Andrea curiga apakah Kenzo aktor yang disewa Carlo untuk menipunya. Tapi kecurigaan Nyonya Besar Andrea hilang setelah penyelidikan ini. Industri farmasi itu benar-benar sejalan dengan industri keluarga Karmin. Benar, mungkin satu katanya bisa memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Karmin atau tidak. Sepertinya kita harus mencari cara untuk membangun hubungan baik dengan Tuan Kenzo ini. Semua anggota keluarga Karmin sangat gembira. Bahkan Kenneth dan Janet terus mengangguk. Bagus, bagus. Teruskan. Nyonya Besar Andrea mengangguk puas, lalu menyuruh pria parubaya meneruskan. Nyonya Besar, harus diakui kalau Tuan Carlo sangat hebat karena bisa berhubungan dengan orang tinggi. Seperti Tuan Kenzo. Karena Tuan Kenzo bukan hanya memegang kuasa, dia juga sangat dihargai CEO perusahaan Nippon. Nyonya Besar, apakah Anda tahu kalau keluarga Winston mengadakan konferensi pers untuk menyatakan bangkrut? Pria parubaya yang melapor tiba-tiba mengajukan pertanyaan.